sebagaimana ku ada, amin, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahnya, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan ku ada, ku layak untuk melayan, semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Nyanyikan pujian ini dari awal. Lihat setiap lirik demi liriknya dan ucapkan syukur-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu, Engkau yang melayakkan kami masuk hadirat-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar dengan ucapan syukur-Mu katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Saya undang untuk bangkit berdiri dan katakan besar anugerah-Mu
mujizat Engkau nyatakan di tempat ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Muliakan Tuhan, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan, biar nama Tuhan, amin, ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Mari muliakan Tuhanmu, mari muliakan Raja di atas segala raja. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Beri kemuliaan buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, di bumi seperti di surga. Di surga penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Engkau. Biar di tempat ini juga Engkau temukan hati-hati, pribadi-pribadi yang sungguh datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah hadir bersama kami, maka ada mujizat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan yang melampaui segala akal. Dan kami tahu Engkau bersama kami, maka kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, tetap bersama kami dan kami siap menyembah Engkau dan memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, sekali lagi katakan, sekali lagi katakan, amin. Beri kemuliaan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau bilang terpujilah nama-Mu Tuhan, melampaui segala akal dan pikiran kita. Amin. Yuk. Terpujilah, terpujilah. Yes, kuatan penuh, kuatan penuh kemuliaan.
atau COVID-19 itu artinya mahkota. Mahkota itu berarti ada satu kerajaan, dia pengen berkuasa. Tapi saatnya kita mau bilang bahwa Tuhan kita lebih berkuasa, amin. Dia tetap raja di atas segala raja. Bahwa kerajaannya akan kekal selamanya. Mau bentuknya apa iblis buat, kita mau bilang Tuhanku adalah raja di atas segala raja, amin. Amin. Segenap hati kita mau bilang Engkaulah raja. Engkaulah raja atas dunia. Engkau dengar setiap yang bukan daripada Tuhan. Tuhanku lebih ajaib, Tuhanku dahsyat, Dia yang punya kerajaan semuanya. Yes, amin. Engkau Tuhan percaya, Dia memerintah untuk selamanya. Engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi. Dan memerintah untuk selamanya. Mereka mulia buat Tuhan. Sorak-sorai, pujian, penyembahan bagi Rajaku. Apapun Tuhan yang direncanakan si iblis untuk menghancurkan bumi ini, kami tetap percaya Tuhan punya rancangan yang ajaib dalam hidup kami. Kerajaan-Mu jadi Tuhan. Hanya kerajaan-Mu yang akan bertata di atas bumi dan hidup kami. Mari berdaulatlah atas hidup kami. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Engkaulah Raja dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bicara lebih kuat dari suara apapun lewat hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menyiapkannya. Tapi biar bukan konsep manusia yang turun, tapi semua konsepnya Tuhan, hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Sehingga setiap kami sama-sama diberkati, sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan. Sampai selamanya mulut kami akan berkata, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Sana rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dalam keadaan apapun kami tahu Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Raja,
Satu pengakuan yang datang dari hati kami paling dalam ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang bertakhta di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau bertakhta dan Engkau berdaulat terhadap hidup kami. Sebab itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu buat kami semua yang sudah datang pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau menyediakan pertolongan yang besar buat kami. Engkau menyediakan berkat yang besar buat kami Tuhan. Amin. Karena Amin. Engkau berjanji, orang yang datang dan berharap kepada-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berikan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu. Bentuklah kami seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami undang kuasa urapan-Mu akan turun ke atas kami semua. Baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama dikuatkan, kami boleh sama-sama dipuaskan. Yes. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini bisa kembali lagi bersama-sama beribadah untuk memuji dan membesarkan nama-Nya. Karena kita tahu bahwa sebagai orang yang beriman, kita tetap harus percaya kepada Yesus, kita harus tetap beribadah kepadanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kepada kalender, maka hari ini adalah tanggal 16 Agustus. Besok tanggal 17 Agustus. Saudara, dan kita tahu apa arti tanggal 17 bagi bangsa kita. Merupakan hari kemerdekaan buat bangsa kita. Saudara, tetapi tanggal 17 juga mempunyai arti di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang beribadah di GBI Soleh Ali. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanggal 17 Agustus juga gedung gereja ini diletakkan batu pertamanya oleh almarhum Bapak Pendeta Satam dan yang lain-lain tentunya. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya secara bangsa Dia memberikan kemerdekaan kepada kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepadanya, khususnya bagi kita yang beribadah di tempat ini, Dia memberikan anugerah-Nya dengan memberikan satu gereja yang cukup indah. Saudara yang dalam Tuhan, barangkali saudara berpikir sama seperti saya atau tidak. Tetapi pada waktu saya menjadi ketua panitia pembangunan gereja ini, pada waktu itu saya berpikir antara ya dan tidak. Apa maksudnya? Bisakah gereja ini berdiri seperti yang direncanakan? Tetapi kehendak manusia, pemikiran manusia, rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kenapa saya berpikir tidak mungkin? Karena tidak ada orang-orang yang cukup kaya yang beribadah di tempat ini pada waktu itu. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita mempunyai tempat yang baik, kita mempunyai tempat yang indah, kita mempunyai tempat yang cukup untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita jangan lupakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, kita patut terus bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan bahwa ketika Yesus dengan murid-muridnya sedang ada di Yerusalem, maka Yesus dengan murid-muridnya itu didatangi oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Para ahli Taurat dan orang Farisi ini berkata kepada Yesus, protes kepada Yesus, kritik kepada Yesus, menyalahkan Yesus. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa murid-murid Yesus itu sudah melanggar adat istiadat orang Yahudi. Apa masalahnya? Karena mereka makan tidak cuci tangan lebih dulu.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat ada jawaban dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara bisa baca di dalam Injil Matius 15 ya, ceritanya hal ini di dalam ayat-ayat pertama. Pada waktu itu Yesus berkata, perintah manusia engkau kuatkan, engkau anjurkan untuk dilakukan. Perintah Tuhan justru tidak, dan lain sebagainya. Dan ada satu ayat yang kita perhatikan, yaitu di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Seperti yang saudara lihat di dalam tayangan ini. Ini juga jawaban dari Yesus yang mengutip nubuat dari Nabi Yesaya pada waktu itu. Di dalam Injil Matius 15 ayat 8 dan 9. Ini dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kembali saya ulangi, bangsa ini memuliakan aku, memuliakan Allah dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku, kata Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Yesus dengan tegas mengatakan percuma orang beribadah kalau hanya di mulut saja. Percuma orang beribadah kalau hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma orang beribadah kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau hanya untuk dipuji manusia, kalau hanya untuk dilihat oleh manusia. Saudara, sebab itu Yesus tegur bangsa ini melalui nubuatan dari Nabi Yesaya. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang, karena Yesus menyinggung kata beribadah, jadi kita mau belajar tentang ibadah. Ibadah yang seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita. Dan judul firman Tuhan adalah ibadah yang sejati. Kita baca lebih dulu di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma 12 ayat yang pertama. Ayat ini berkata demikian, karena itu hai saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan kita melihat kalau ada ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ada ibadah yang tidak sejati, ada ibadah yang tidak benar, ada ibadah yang sungguh-sungguh, ada ibadah yang pura-pura, ada yang ibadah sifatnya formalitas, ada yang ibadah sifatnya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara yang dalam Tuhan, dan yang Yesus inginkan di dalam firman-Nya Roma 12 ayat 1 ialah ibadah yang sejati. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang tadi, karena itu. Nah, karena itu artinya berarti ada pendahuluannya. Saudara yang dalam Tuhan, pendahuluannya itu apa sih? Kalau coba kita lihat di dalam Roma 11. Roma 11 ayat yang supaya nyambung kira-kira gitu ya. Di dalam Roma 11, ini anginnya besar banget ini. Dibalikin aja, dibalikin. Jadi, ya gitu. Oke, terima kasih. Ya, di dalam Roma 11 ayat yang ke-36, itu berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, baru karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Rasul Paulus seolah-olah memberi nasihat, tetapi sebetulnya bukan nasihat. Karena ini sesuatu yang penting. Kalau nasihat bisa kita ikuti, bisa juga kita nggak ikuti, itu nasihat. Tapi ini adalah sesuatu dorongan, suatu hal yang penting. Bukan sekedar nasihat, bukan sekedar himbauan. Tetapi benar-benar harus kita lakukan di dalam hidup kita. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Jadi kalau kita memperhatikan di dalam hal ini, maka kita mengerti sekarang ibadah yang sejati itu di dalamnya harus ada unsur mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Unsur-unsurnya adalah itu. Saudara, saya tidak mau bicara tentang persembahan karena 2 minggu yang lalu kita sudah dengar apa yang dimaksud dengan persembahan. Secara sepintas saja bahwa persembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada seorang yang kita hormati, kepada pribadi yang kita hormati, termasuk kepada Allah. Saudara, dan itu adalah persembahan. Pagi ini kita mendengar firman yang berkata mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Saudara, barangkali kita bertanya-tanya, kalau mempersembahkan korban bakaran seperti yang dilakukan orang-orang Israel waktu yang lalu, kita nggak bingung. Kenapa? Jelas. Korbannya jelas, apa itu hewan. Tetapi Rasul Paulus justru mengatakan di sini, persembahkanlah diri kita, tubuh kita. Itu yang mau kita persembahkan. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, apakah kita harus mempersembahkan tubuh, artinya kita bunuh diri, kemudian kita berkata, Tuhan, aku persembahkan dirimu kepada Tuhan. Tidak. Kenapa? Bukan seperti itu. Karena ada unsur yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ketiga hal inilah yang mau kita pelajari pada pagi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kenapa Rasul Paulus mendorong kita untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Saudara, ini tentu saja di latar belakangi atau filosofinya atau pengertiannya seperti yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama kalau orang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, maka yang dibawa itu adalah seekor hewan atau binatang. Dan binatang atau hewan ini haruslah binatang yang hidup, bukan yang sudah mati. Kemudian ada syarat yang lainnya lagi. Syaratnya apa? Tidak boleh yang cacat. Artinya apa? Artinya harus yang sempurna. Kemarin saya dapat WA. Di dalam WA itu diperlihatkan gambar ada kambing yang tanduknya 4. Biasanya kambing itu tanduknya 2 ya, tapi ini 4. Kemudian dibawa ke masjid di Modern Land, katanya jadi korban di sana. Dan itu jadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa itu termasuk cacat, nggak boleh dikorbankan. Karena orang dari sebelah sana itu juga kira-kira prinsipnya sama seperti orang Yahudi dalam mempersembahkan hewan. Saudara, sehingga seperti itu, saudara. Jadi kalau tanduknya 4 itu berarti cacat. Karena yang namanya kambing tanduknya harus 2, kira-kira begitu. Kalau kakinya ada 5 berarti cacat. Kalau matanya cuma 1 berarti cacat, kurang lebih seperti itu. Ada persyaratan seperti itu. Saudara, itu yang dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu Perjanjian Lama. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, apakah kita perlu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang dikorbankan buat saudara dan saya. Dia adalah korban yang sempurna. Melalui pengorbanan Yesus, dosaku, dosamu, dosa kita semua dihapuskan. Kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus. Sehingga tidak perlu lagi kita membawa hewan katalah yang seperti itu. Kemudian kita potong, kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak perlu. Yang mana kalau begitu? Sekarang di dalam zaman Perjanjian Baru, Alkitab mengajarkan bahwa kita perlu mempersembahkan kepada Allah tubuh kita ini. Tapi bagaimana? Kan di dalam hal ini katanya kan harus mati.
Kalau apakah yang tadi saya katakan tubuh ini harus mati, apakah kita harus bunuh diri dulu? Tidak, saudara, tidak demikian. Ya, tentu saja tidak demikian. Kenapa? Di dalam PB yang harus mati itu bukan tubuh secara jasmani napas ini, tetapi kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5, tolong diklik dulu supaya ayatnya muncul. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 5 itu berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang harus kita matikan adalah segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam diri kita. Yang duniawi yang ada di dalam diri kita itu apa? Keinginan dunia, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita matikan. Ya. Apa itu? Segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu yang perlu dimatikan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita matikan. Kalau tadinya saya orang yang pemabuk, saya harus matikan sifat saya sebagai pemabuk ini. Kalau saya tadinya adalah seorang pemarah, saya harus matikan sifat pemarah ini. Kalau saya tadinya adalah orang yang ringan tangan kepada semuanya, maunya mukul saja, tidak pandang orang, saya harus matikan sifat seperti itu. Semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus kita matikan. Kalau di dalam Roma 8 ayat 13 berkata demikian. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menurut daging, artinya apa? Menurut keinginan duniawi ini, menurut keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, kita akan mati. Mati secara rohani, walaupun sesungguhnya kita hidup. Saudara, dan kalau di dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa mempersembahkan tubuh ini, hidup ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena roh duniawi itu masih hidup di dalam diri kita. Saudara yang kekasih, sebab itu jangan salah menafsirkan. Keinginan-keinginan dunia itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, ya, kehendak Tuhan. Jangan sampai berpikir, wah kalau gitu kan kita masih hidup di dalam dunia. Keinginan makan capcay salah dong. Enggak lah. Keinginan makan pizza salah dong. Enggak lah. Tidak yang seperti itu yang harus dimatikan. Ya kalau saudara sudah overweight, ya jagalah makannya. Saya jaga makan aja masih nggak ketahan juga. Dalam arti kata lewat juga berat badan itu. Ya, seperti saudara lihat sekarang saya jadinya kalau menurut dokter sudah kelebihan ini beratnya. Kemarin waktu ditimbang berat saya itu 73, 74. Dokter bilang sama saya paling berat Pak 67, 68 deh. Katanya gitu. Jadi sudah berat sekian kilo. Padahal saya makannya jaga betul. Saya ini jaga betul. Kenapa seperti ini? Enggak tahu juga ya. Enggak ngerti. Waktu dokter tanya, kok bisa Pak? Ya enggak ngerti juga. Saya makannya biasa kok, enggak ada yang aneh-aneh. Ya. Apalagi saya ke dokter selalu didampingi sama istri saya. Jadi kalau saya bohong sama dokter, istri saya dengar kira-kira gitu. Nah pendeta bohong loh, kira-kira kan gitu. Jadi saya jawab apa adanya karena yang menyediakan makan itu istri saya. Snack pun istri saya yang nyiapin. Tapi memang kadang-kadang istri saya nyiapin cukup banyak ya. Jadi saya bilang saya ini kan kebutuhannya cuma 2 biji. Kalau pisang gorengnya 2 biji aja lah. Jangan dikasih 5 biji. Kalau sudah dikasih 5 rasanya sayang kalau nggak dihabisin. Mungkin itu yang bikin jadi gemuk kira-kira seperti itu.
Jadi kita melihat di dalam hal ini bahwa bukan keinginan tubuh yang seperti itu. Bukan keinginan dunia yang seperti itu. Tetapi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kalau kita tidak mematikan dunia ini di dalam hidup kita, maka kata firman, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ini, kita akan hidup. Dan karena kita hidup, maka hidup kita ini berkenan kepada Tuhan untuk jadi persembahan. Itu adalah intinya dari Roma 12 ayat 1 tadi. Nah, sekarang kita mau melihat satu persatu. Saudara, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kata tubuh? Saudara, kalau bicara tubuh yang tadi saya bilang ya, bukan berarti tangan kaki saya ini seperti ini. Tetapi yang dimaksudkan dengan tubuh oleh Rasul Paulus di sini adalah seluruh pikiran, seluruh perkataan dan perbuatan kita. Ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Pantes enggak kalau saya mempersembahkan pikiran, padahal pikiran saya di dalamnya bukan pikiran yang benar. Dalam arti kata pikirannya bagaimana ya caranya mencuri, bagaimana ya caranya berzina, bagaimana ya caranya melukai orang lain. Pikiran yang seperti ini tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Perkataan kita. Kalau saya dengan mudah sekali mengeluarkan kata-kata kotor, kalau saya dengan mudah sekali memaki orang lain dengan kata-kata kebun binatang dan lain sebagainya, tidak bisa kita persembahkan perkataan kita ini sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Perbuatan kita juga seperti itu. Saudara, padahal Rasul Paulus berkatakan tubuh ini harus kita persembahkan. Jadi yang dimaksud tubuh ini adalah seluruh pikiran, bukan sebagian pikiran, tidak. Semuanya, total pikiran kita. Jangan sampai kita bagi-bagi. Hari Minggu baru mikirin Tuhan, mikirin firman. Hari Senin mikirin yang lain-lain, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kacau kalau gitu, bukan. Seluruh pikiran, seluruh perkataan, seluruh perbuatan, itu kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di sana dikatakan begini, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, itu harus kita tujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, sampai di situ saudara menangkap ya? Iya. Saudara, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayat ini berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang ke dalam Tuhan, tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuhku yang saat ini aku kasih baju merah, dasi putih karena mau 17 Agustusan. Ini bukan milikku. Ini adalah milik Allah. Kalau ini milikku, ketika maut datang, aku bisa berkata kepada maut, hei maut, pergi. Jangan tinggalkan tubuhku ini. Bisa begitu, saudara. Tetapi tidak bisa, kenapa? Karena tubuh ini bukan kita yang punya. Tubuh ini adalah Allah yang punya. Kenapa? Tadi awal saya mengatakan bahwa oleh karena pengorbanan Kristus, kita sudah ditebus, kita sudah dibeli yang harganya tunai. Saudara, lunas dibayar. Jadi tubuh ini bukan milik diri kita sendiri, tapi tubuh ini adalah milik Tuhan. Karena milik Tuhan, kita harus serahkan kepada Tuhan.
Karena milik Tuhan, tubuh ini harus mengikuti apa yang menjadi kehendak pemiliknya. Betul enggak? Betul ya? Kalau saudara punya anjing, kemudian katakanlah namanya Blacky, yang muda. Blacky, dia malah pergi. Kira-kira saudara seneng enggak punya anjing kayak gitu? Dipanggil, Blacky. Dia malah pergi, malah lari. Saudara seneng enggak punya anjing kayak gitu? Enggak seneng kan? Kemudian kalau suruh Blacky ini naik sini Blacky, naik ke atas. Enggak mau dia malah gonggong kita. Kira-kira seneng nggak punya anjing begitu? Nggak seneng, saudara. Kenapa? Nggak nurut sama kehendak kita sebagai pemilik anjing. Begitu juga dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Maha Kasih. Ya, jadi kalau ini hanya ilustrasi, tidak berarti Tuhan sama seperti manusia, tidak. Ya, tetapi saudara, dengan kasih, ya Tuhan menegur kita, mengingatkan kita bahwa tubuh ini bukan milik kita, tapi Dia yang punya. Sebab itu harus kita gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sebab itu jaga tubuh ini. Jangan begadang terus sampai pagi, rusak tubuh ini, padahal bukan kita punya. Kalau saya pinjam mobilnya Pak William misalnya, kemudian saya rusakkan, itu bukan mobil saya ya, tanggung jawab enggak saya? Tanggung jawab. Demikian juga dengan tubuh ini. Kalau tubuh ini tidak kita jaga, kalau tubuh ini tidak kita pelihara, kalau tubuh ini kita tidak rawat dengan baik, padahal tubuh ini bukan milik kita, kita nanti bertanggung jawab kelak kepada Tuhan. Kalau tubuh ini kita rusak dengan minuman keras, kalau tubuh ini kita rusak dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, kita kelak bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini kita perlu perhatikan juga. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 13 itu berkata begini. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah kita mengerti sekarang. Tubuh kita itu untuk Tuhan. Ya, jangan dibawa ke hal yang macam-macam. Kalau gitu nggak boleh dong kerja. Oh boleh, siapa bilang nggak boleh. Kalau gitu nggak boleh dong kita misalnya menjadi penari, boleh. Kenapa? Tetapi apa yang kita lakukan tujuannya harus memuliakan nama Tuhan. Itu arti kata tubuh. Nah sekarang apa? Sekarang kata hidup. Saudara, yang dimaksud dengan hidup di sini adalah mengacu pada hewan yang dipersembahkan itu harus yang hidup, bukan yang mati itu tadi ya. Sehingga di dalam hal ini saudara, kita itu harus menjadi persembahan yang hidup di dalam hal ini. Artinya kita harus di dalam suatu keadaan hidup yang baru. Sebab itu orang yang baru bertobat, yang tadinya tidak kenal Yesus kemudian menjadi kenal Yesus, dia harus dibaptis. Kenapa? Karena baptisan itu melambangkan manusia lama yang dimatikan dan timbullah atau jadilah dia menjadi manusia yang baru. Ya, coba kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Itu berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, itu di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang ke-11 itu berkata demikian. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus. Kita sudah mati bagi dosa. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, tidak sepantasnya orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah terima oleh Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, karena kehidupan lamanya sudah mati. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kehidupan lama kita itu sudah mati, disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau sudah mati kan nggak bisa berbuat apa-apa ya, betul kan? Aneh kalau kita berkata
hidup lama kita sudah mati tetapi kita masih berbuat dosa. Itu berarti hidup lamanya belum mati. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini pengertian hidup artinya bahwa kita harus hidup bagi Allah, mati terhadap dosa. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 itu berkata demikian. Dan jika oleh roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain, bahwa yang membuat hidup kita menjadi hidup yang baru adalah roh kebangkitan Kristus. Itu yang membuat hidupku menjadi baru. Itu yang membuat hidupmu menjadi baru. Hidup kita orang yang percaya kepadanya menjadi baru. Karena ada roh kebangkitan Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau saya pakai istilah roh kebangkitan Kristus, saudara terus berpikir roh kebangkitan sama enggak sih? Ya dengan Roh Kudus sama enggak kira-kira? Sama enggak? Saudara kalau dikatakan Roh Kristus sama enggak dengan Roh Kudus? Sama ya? Ya, jadi jangan bingung maksud saya begitu. Nah saudara, sekarang apa yang dimaksud dengan kata kudus? Coba diklik. Iya, yang dimaksud dengan kudus di sini adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan terpisah dari kekotoran dan dalam keadaan dikhususkan, dipisahkan, disendirikan. Supaya apa? Supaya menjadi layak. Itu adalah pengertian kudus. Saudara, sehingga tadi saya katakan seperti hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak boleh ada cacat. Nah kalau kita sebagai manusia itu bagaimana? Artinya kita tidak boleh terkontaminasi dengan dosa. Kita tidak boleh dikhamirkan oleh dosa. Kita tidak boleh dikotorkan oleh dosa. Hidup kita yang baru ini tidak boleh. Sebab itu harus kita jaga. Minggu yang lalu kita dengar, jagalah hatimu. Kenapa? Hati itu pusat segala sesuatunya yang mendatangkan pikiran macam-macam. Dijaga. Kata Tuhan. Saudara, Tuhan itu yang perlu kita lakukan ya. Sebab dengan demikian kita bisa menjauhi dosa. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jauhi dosa itu. Hindari dosa itu. Ada ilustrasi yang saya dengar pada waktu saya masih muda dulu. Seorang hamba Tuhan berkata begini. Ada seorang ibu di Amerika yang ingin menerima seseorang itu menjadi pengemudi, supir, kira-kira gitu ya. Waktu dia wawancara, ditanyalah si supir ini, kalau kamu membawa saya keluar kota, kemudian jalan itu pinggirnya itu jurang, ada belokan, yang kamu lakukan apa? Yang kamu lakukan apa? Kamu berani enggak lewat di jalan yang seperti itu? Oh berani mom, katanya ya. Berani ibu, berani. Bahkan saya berani berjalan begitu dekat dengan tepi jurang itu. Dan saya tidak akan apa-apa. Katanya begitu ya. Tetapi ada lagi pelamar yang berkata, aduh maaf bu, saya sih nggak berani kalau terlalu minggir. Karena saya takut celaka, lebih baik saya aman. Nah, saudara tahu kira-kira siapa yang diterima menjadi supir? Yang diterima adalah bukan yang berani nyerempet-nyerempet bahaya, bukan. Yang diterima adalah mereka yang menjauhi bahaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita perlu menjauhi dosa, bukan nyerempet-nyerempet dosa. Tidak. Ya. Itu yang kita perlu perhatikan, arti kudus. Kemudian arti berkenan. Berkenan di sini artinya diterima. Diterima oleh siapa? Karena tadi berkenan kepada Allah, diterima oleh Allah, disukai oleh Allah, disetujui oleh Tuhan. Sehingga menurut Rasul Paulus, hal-hal seperti ini
tidak datang secara otomatis di dalam kehidupan kita. Tapi harus menjadi target di dalam kehidupan kita. Harus menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Sehingga ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati. Di saat kita menjauhi dosa. Dengan kata lain kita menolak dosa. Kemudian ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati. Ketika kita tidak mengikuti nafsu dunia ini. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati. Di mana kehidupan kita ini setiap saat diproses atau diperbaharui oleh Roh Kudus. Tapi yang paling penting kita perhatikan adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara, dengan kita memenuhi persyaratan ini, ibadah kita akan menjadi ibadah yang sejati. Tidak ada cara lain untuk bisa seperti itu. Caranya hanya ketika kita berserah kepada Tuhan. Saudara, kata berserah itu mengandung dua arti sesungguhnya. Berserah itu artinya satu, mentaati perintah-perintah Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Jadi bukan satu saja berserah itu artinya cuma taat, saya tidak. Taat berserah itu taat itu artinya hanya satu saja. Berarti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak. Tetapi juga menjauhi larangan-larangannya. Pagi hari ini biarlah kita mau menjadikan diri kita sebagai persembahan kepada Allah. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan sebagai ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati, kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Di surga, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan kami yang menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Meteraikan itu di dalam hidup kami. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus. Yeah.
Setelah mendengarkan firman-Mu Bapa, Engkau menghendaki supaya ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepadamu. Sebab itu kami perlu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Tidak ada jalan lain kecuali kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau memperbaharui hidup kami, Engkau memperbaharui cara berpikir kami, Engkau memperbaharui kelakuan hidup kami, sehingga kehidupan ini akan menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada daftar nama yang berulang tahun yang diberikan kepada saya, berarti tidak ada yang berulang tahun. Tetapi mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang perlu dukungan doa, tolong diangkat tangannya. Kita mau berdoa. Ibu Joko, Ibu Simon, Ibu Yanli, Pak Suaryanto tidak ada ya? Oke. Baik, kita akan mengakhiri ibadah, kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Inilah keyakinan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Bapa. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Engkau adalah Allah yang memeliharakan dan menjaga kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Termasuk di dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya berkat ini tidak berhenti sampai di sini. Tetapi akan terus mengalir di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, Engkau melihat kepada anak-anakku yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tolong kepada mereka Tuhan, terus menyertai hidup mereka, terus memberkati mereka, terus memakai mereka menjadi alat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Demikian juga yang memerlukan
dukungan doa pagi hari ini Bapak. Yaitu Ibu Joko, Ibu Simon, Ibu Yanli. Juga kami tidak melihat Bapak Suharyanto Tuhan. Engkau juga tolong kepada mereka Bapak. Apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Engkau jawab doa mereka. Engkau jawab permohonan mereka. Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau adalah penolong kami yang setia. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Sebab itu Tuhan kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan itu tadi Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dan heran. Terima kasih Bapa. Bapa berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian juga di dalam pelayanan. Engkau terus memakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih, sebentar kami mau pulang. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing Bapa. Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau menyertai hidup kami. Sebab itu kami percaya penyertaan-Mu sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan dikasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.